Dalam pingsannya itu menurut ceritanya beliau itu kayak dijodohkan dengan seorang putri anaknya Ibu Ratu Kidul. Sebelum proses lahiran tuh menurut mama tuh didatengin sama sosok seorang Dewi Ular yang bilang, saya nitipin anak saya ke kamu. Nah, seiring berjalannya waktu, saya tuh ngerasa ada seseorang yang setiap kali saya kesulitan itu nolongin saya. Terus keluar lagi ke tempat yang kayak apa itu namanya, ya Allah, kayak neraka lah gambarannya mah. Tapi belum ada apa-apa, cuma ada suara tolong, aduh ampun, tapi belum ada orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari spesial buat saya dan juga tim Star Hits karena kami kedatangan bintang tamu seseorang yang sudah kami saksikan di layar kaca itu dari kami SD ya. Sebelum itu Bang Robi perlu ngasih tahu nih. Hari ini kita syuting tanggal 8 Januari pukul 4 sore lewat 7. Jam 10 pagi tadi ada berita bukan dari portal sembarangan tapi dari kompas.com yang mengabarkan bahwa Panji Petualang meninggal. Hah? Lo nggak tahu kan berita ini? Nggak tahu, Bang. Panji Petualang meninggal jam 10 pagi, beritanya meninggalnya 7 Januari 2026. Berarti ini meninggal kali ketiganya saya, Bang. Benar. Setelah 2007 lalu dimakan komodo. Dinaikin. Jelas orangnya di sini. Jam 10 pagi. Kayaknya pengalihan isu nih, Bang. Kayaknya sih. Tapi memang ini ada rubrik kayaknya hoax atau fakta. Tapi kan harus kalau kita lihat di Instagram. Tapi anyway, tepuk tangan buat Panji Petualang. Terima kasih, Bang Robi. Kita kenal sama Panji. Dan di sebelahnya, sebenarnya Ki itu hari ini datang mengantari beliau gitu ya untuk ke studio kita. Takut kesasar mungkin ya. Mereka ini antara memang bersahabat atau dukunnya sama. Gue nggak tahu deh. Kayaknya dukunnya yang sama ya. Oke. Tapi gimana sih rasanya diberitakan meninggal sampai 3 kali? Awalnya shock sih, Bang. Ya. Sampai pernah keluargaku yang jauh gitu nelpon ke mama. Len, anak lu mati kok nggak ngabarin kita sih katanya. Lu gimana aja saudara? Panji masih ada, masih hidup. Itu tahun 2007 lalu. Iya. Yang pas ada berita Panji kena gigit komodo tempo hari itu. Iya. Nah itu sampai keluarga sendiri, Bang, telepon ke mama. Kemakan. Iya, kemakan. Dan ya cukup shock, bahkan dulu itu program sampai bungkus. Program di TV itu sampai bungkus karena share tayangan lama sama share tayangan baru itu lebih ini yang tayangan lama karena orang taunya yang baru itu juga rerun. Akhirnya sampai programnya 2010 dibungkus dan wah gila dah gara-gara hoax kayak gitu tuh. Saya di sini hadir bersama dengan kedua sahabat saya ini untuk menyampaikan bahwa benar kata Kompas itu adalah hoax gitu maksudnya. Betul. Tapi kenapa lu diisukan matinya gara-gara binatang mulu? Pernah nggak kena isu meninggal karena dicakar kucing jalanan gitu? Enggak, Bang. Enggak, Pasti kenanya ya ular lah, Kobra. terus penyakit lah, diabetes yang kemarin juga sempet tuh dihoxin meninggal juga. Iya. Terus kena komodo kayak gitu-gitu. Dan akhirnya alhamdulillah udah sembuh sekarang ya. Udah, Bang. Alhamdulillah udah sehat lagi ya. Oke, ini sebenarnya sih gini, kenapa aku tuh pengen ngobrol sama Om Panji dan juga Ki Atmo ya teman-teman. Ada satu hal yang sebenarnya aku pengen membahas karena ini ada hubungan juga dengan salah satu nabi kita. Menurut aku pribadi dan juga teman-teman, kalau ada orang yang sering banget ya dekat, menyentuh, berkomunikasi dengan hewan, baik itu buas maupun juga hewan yang sudah jinak, katanya sih orang tersebut bahkan bisa di dalam kategori sebagai animal whisperer. Layaknya Nabi Sulaiman ya, tapi saya tidak mengakui teman-teman saya ini yang dekat dengan hewan ini bisa berkomunikasi atau saya bisa berkomunikasi. Cuman, kalau kalian ingat, salah satu episode kita, Ki Atmo menyatakan bahwa orang yang bisa menjinakkan hewan buas, kemungkinan besar orang tersebut adalah keturunan seorang raja. Makanya aku pengen ada Ki Atmo di sini. Itu yang abang pengen gali. Siap. Yang Ki Atmo lihat dari sahabat Ki ini seperti apa? Habis gitu ya. sudah saya hari ini. Habis sudah. Soalnya gini, Bang Panji ini juga sering gitu ya mendapatkan penampakan seekor siluman. Dan ini bukan sembarang siluman, tapi siluman ular. Dan saya rasa nggak sembarang orang bisa melihat
atau merasakan kehadiran sosok tersebut ya. Boleh nggak Bang Panji sebelum ke Ki Atmo, Bang Panji itu apa sih yang dilalui dengan sosok siluman ini dan bagaimana awalnya? Bingung nih. Ini kita tarik dulu ke cerita orang tua dulu, biar nggak rancu, Bang. Jadi bapakku tuh tukang semedi dulunya, tukang bertapa. Kemarin sempat ketemu beliau juga waktu main ke Purwakarta. Jadi dulu bapak ini setiap nikah, aku nih anak keempat berarti. Jadi setiap nikah bapak tuh punya anak tuh wanita. Kakak-kakakku tuh dari istri-istri sebelumnya itu cewek gitu. Nah bapak tuh pengen punya anak cowok. Nah sampai akhirnya beliau ini saking pengen punyanya anak cowok pas nikah sama mama. Saya tuh masih 4 bulan di kandungan, bapak tuh ngelana, Bang. Setiap petilasan keruhun, petilasan sakral yang ada di Indonesia, beliau itu bertapa semedi. Berharap ya bisa dapat lanang, keturunan laki. Nah, sampai akhirnya terakhir menurut ceritanya bapak ini, ayah saya, beliau itu terakhir itu bertapa di Sancang 9 di Garut. Di petilasannya Prabu Siliwangi di Goa. Nah itu gua yang pasang surut air laut, jadi kalau misalkan sampai mau maghrib gitu, itu tempat tapanya bapak tuh kerendam sama air segini. Nah itu beliau tuh harus bertapa selama sebulan di sana, disuruh kuncennya, dan itu nggak sampai sebulan, 2 minggu tuh bapak udah hanyut karena udah nggak makan, nggak minum, pingsan. Dalam pingsannya itu menurut ceritanya beliau itu kayak dijodohkan dengan seorang putri, anaknya Ibu Ratu Kidul. Jadi Ratu Kidul dengan Nyi Roro Kidul beda, Bang. Namanya itu kata bapak Nyimas Dewi Nilamsari. Jadi bapak tuh dikawinin sama Nyimas Dewi Nilamsari ini, yang perwujudannya itu wanita cantik tapi badannya separohnya ular. Ya kalau di film-film Nyi Blorong kali ya. Nah ini menurut keterangan dari orang tua. Nah setelah dinikahkan, bapak ini kemudian bangun dari pingsannya. Udah diriung di rumah kuncen, di rumahnya Ki Saat di sana. Diriung, dan bapak akhirnya pulang ke Jakarta karena mamahku orang Betawi. Ketika aku mulai mamah ngelahirin Panji kan, di Budi Kemuliaan tuh di Jakarta Pusat. Sebelum proses lahiran tuh, menurut mamah tuh didatengin sama sosok seorang Dewi Ular yang bilang, saya nitipin anak saya ke kamu. Jadi nanti anakmu ini laki-laki dan anakmu ini akan beda sama anak lain. Nanti akan bisa membuat perubahan dari mulai keluarga, dari mulai segalanya lah gitu. Maksudnya dijaga, dirawat sebaik-baiknya anak ini gitu. Nah akhirnya saya lahir, Bang. Ya saya sih tidak berbangga diri gitu jadi anak siluman, enggak ya, karena mama bapak saya manusia yang saya lihat, Bang. Ini makanya pengen jelasin dulu nih duduk perkaranya, jangan sampai jadi hoax lagi ntar. Tahu ternyata Panji itu anakin, makanya nggak mati-mati gitu. Bukan. Akhirnya kata mama gitu, jadi tolong ini anak saya titipin ke rahimmu biar nanti kamu yang rawat, kamu yang besarkan gitu. Nah menurut keterangan bapak sama mama itu, ketika Panji lahir itu saya tuh ketubannya nggak pecah, jadi masih diselimutin ketuban gitu kayak telur. Nah abis itu umur 2 tahun kami itu transmigrasi ke Kalimantan, ke Kalteng, daerah Lambadau, Kabupaten Kota Waringin Barat ya kalau nggak salah, apa timur itu. Nah di sana itu umur 2 tahun kita dikasih rumah di tengah hutan, dan bapak tuh disuruh garap itu. Nah, waktu mama cuci baju di sungai, saya nemu ular hijau, Bang. Itu ular hijau pucuk biasa sih, bukan ular hijau yang berbisa. Saya tangkap, saya jadiin mainan. Dari kecil ya? Iya, jadi dari saya masih belajar jalan, saya tangkap, saya jadiin mainan. Terus ada juga satu kejadian menurut keluarga, saya sempat malam-malam itu digulung semut tataman. Semut tataman itu semut yang paling sakit kalau gigit di Kalimantan. Digulung sebadan-badan. Tapi pas dibersihin alhamdulillah nggak ada bekas-bekas gigitan, Bang. Nah seiring berjalannya waktu, saya tuh ngerasa ada seseorang yang setiap kali saya kesulitan itu nolongin saya. Tapi ketika saya ceritain, saya malah diketawain. Emang cewek, bajunya sebelah hijau, tapi nggak ada bentuk ular. Itu dari kecil udah bicara seperti itu? Jadi setiap saya kan nekat ya, maksudnya
kalau misalkan lihat tayangan-tayangan Panji lama, Bang Robi mungkin lihat nyemplung-nyemplung ayo kolam buaya, kayak gitu. Itu real Bang. Nggak bicara zaman TV dulu kita setting atau tidaknya menemukan itu, tapi apa yang dilakukan Panji kecil dulu itu semuanya real. Tidak ada Panji itu mangkur taring ular, buang bisanya ular, nggak ada. Jadi memang real. Semua yang saya lakukan itu senatural mungkin seperti itu. Dan digigit gitu. Sampai pernah Bang, aku kena gigit king cobra waktu atraksi ular umur 5 tahun di Purwakarta. Jadi aku dulu di Purwakarta tuh sempat ikut acara luar biasa yang pameran jenglot, si Kebo anak Ndorwo. Nah itu salah satunya tuh anak ular dari Purwakarta tuh saya itu. Iya. Jadi Panji tidur Bang, panitia tuh nyiapin ular kobra 200 ekor di satu akuarium besar gitu. Saya tuh cuma pakai celana dalam gitu loh, tidur sama kobra, king cobra, ular weling. Nah terus ngigit ke sini Bang. Ini kalau misalkan boleh diliatin, ada bekasnya masih sampai hari ini. Nih. Oh iya. Ini bolong. Knalpot ya. Iya, tapi kalau knalpot kan cuma ini doang. Ini ada daging keluar. Oh iya, sampai kecoa. Ini kena king cobra. Ini gigitan terparah sebenarnya yang saya alami di umur 5 tahun. Kena king cobra. Jadi waktu tidur-tiduran gitu, si king cobranya tiba-tiba ngelendet sambil gigit. Wah ini muntah-muntah Bang. Sistemik, muntah-muntah. Abis itu bapak tuh sama mama udah pada nangis gitu. Mau dibawa ke rumah sakit, namanya juga kita hidup susah waktu itu kan. Kita nggak punya uang, BPJS belum ada. Terus ya itu akhirnya si sosok itu muncul. Kamu nggak usah takut, ngapain kamu takut? Semua tuh sayang sama Panji katanya. Tuhan sayang, kami juga sayang gitu. Kami, mereka bilang gitu. Jadi berarti kan banyak. Tapi yang muncul hanya ini, tapi bilangnya selalu gitu. Kami juga sayang. Ini semua tuh sayang sama Panji, jangan takut. Dan tuh Bang Panji ceritakan ke orang tua, orang tua cuman ketawa. Ketawa gitu. Terus yang lebih ketawa lagi ya orang yang nggak percayaan. Iya. Wah masa iya katanya. Tapi Bang percaya nggak? Sejak saya bilang oh ya udah kalau gitu ini gimana caranya supaya saya nggak mati? Udah Panji tenang aja, Panji cuma harus percaya, Panji nggak akan mati. Panji sembuh, udah bilang gitu aja ke diri Panji sendiri. Ya udah, Panji sembuh, Panji nggak mati, sembuh. Alhamdulillah. Tahu gak, ada satu hal yang bikin aku terkesima malah. Beliau atau di sini kita sebut subjeknya sebagai kami, mereka menyukai nama pemberian orang tua Bang Panji dengan nama Panji loh. Harusnya kalau mereka nggak suka nama Panji, mereka punya hak loh. Iya. Untuk mencuri kamu lagi sesuai dengan yang mereka mau ya Ki ya? Iya, bener. Itu Bapak memberikan nama Panji itu prosesnya gimana Bang Panji? Boleh diceritakan nggak sama Bapak? Saya pernah nanya sama Bapak. Jadi nama saya kan aslinya Muhammad Panji. Kata Bapak, nggak tahu tiba-tiba aja Bapak tuh pengen ngasih nama itu. Karena Muhammad Panji kan aslinya artinya kesatria yang terpuji. Bapak pengen punya anak laki-laki yang bisa membanggakan dia. Pengen bisa mengangkat harkat derajat keluarga. Makanya dari kecil tuh Bang Robi, beban hidupku tuh wah luar biasa. Aku dididik oleh keadaan yang udah bukan main lah ditimpanya gitu. Aku awalnya tuh rada tidak cocok dengan nama itu. Terlalu berat lah, maksudnya kesatria yang terpuji itu susah Bang. Jadi kesatria yang terpuji. Kalau lamun kesatria nu pujian malah Mbak lah. Beda ya. Tapi kan lamun nu terpuji maka anu mujina bukan diri sendiri Bang, orang lain gitu. Itu setengah mati tanggung jawabnya. Makanya tapi ke sini ya gimana lagi? Itu kan kodar. Kita nggak minta, kita dikasih, tahu-tahu dikasih nama Muhammad Panji. Udah gitu Bang, ajaibnya. Saya riset sama Ki Atmo beberapa waktu ini tentang nama itu, yang punya cuma saya. Satu-satunya. Serius? Muhammad Panji saja itu ya. Muhammad Panji tok ya, tanpa ada di depannya Maulana Muhammad Panji gitu atau Muhammad Panji Ibrahim gitu. Iya. Muhammad Panji tok. Coba saya. Di Indonesia satu itu. Kita cari dari ijazah bahkan. Om Panji, aku mau nanya dalam ingatanmu ya. Karena kan aku baru ini ketemu langsung gitu Ki sama keturunan. Let's say memang beliau ini adalah anak siluman gitu ya. Baru ini langsung ketemu sama orang ngaku-aku itu gitu. Agak lain memang. Bang Panji inget nggak wangi dari beliau, suara beliau seperti apa, tinggi badan, halus kulitnya, karena kan beliau menyentuh dirimu juga ya. Masih ada memori itu nggak? Aku penasaran, pengen tahu soalnya. Aku kalau pas ketemu sama ya Nyimas Nilam Sari ini,
beliau ini kayak orang-orang Sunda gunung gitu. Face-nya orang-orang Cianjur, Sukabumi, yang putih-putih gitu. Di mata kecil. Mata kecil agak-agak sipit. Iya. Kayak Chinese sih sebenarnya. Oh, oke. Terus rambutnya itu lurus. Nggak harus pakai baju hijau sih aku nemuin dia nih. Dan setengah bayangan, maksudnya setengah bayangan antara nyata sama enggak Bang Robi. Kebayang. Jadi nggak muncul kayak sosok wujud begini. Nah, Gimana ya aku ngejelasinnya ya? Mungkin Ki Atmo bisa bantu ya? Iya, di antara seumpama ada pandangan di antara sini sama sini. See through lah ya. Kayak hologram. Tapi kita bisa lihat kok dari sini kerasa, dari sini juga nyata gitu. Wanginya seperti apa? Pasti Harum beda sih, dong. Bang. Harum sih, nyaman, tenang gitu Bang. Dan dia nggak mau disebut siluman, dia maunya disebut dangiang. Dangiang. Jadi nggak mau disebut siluman karena kastanya beda. Kalau aku minta contoh secara spesifik, suara wanita terkenal di Indonesia, cara bicara, timbre vokalnya, let's say misalkan penyanyi di Indonesia, mirip siapa kira-kira? Coba diingetin. Yang terkenal di Indonesia. Ngerti nggak sih orang-orang lama? Kalau ngomong itu sopannya gimana sih? Iya. Itu. Oke. Orang-orang Sunda yang agak ngaying gitu ngomong. Apa ya? Bahasanya tuh Sunda, Bang. Bukan bahasa nasional tuh enggak. Ini Sunda. Gitu. Jadi bahasa Sunda lemes banget. Itu pasti halus banget kulitnya ya. Kayak gitu, Bang. Wow. Aku speechless loh ini. Speechless loh ini. Jarang-jarang kan ketemu. Dan dia ini nggak pernah ngasut aku untuk keluar dari tauhid. Lillah. Jadi alhamdulillah aku punya berkat dari Allah untuk bisa kenal makhluk-makhluk yang di luar dari kita. Itu di circleku nggak pernah ada yang kayak ngejerumusin aku ke hal yang di luar nyimpang untuk ke Tuhan. Bahasa awamnya hitam. Iya, nggak. Mereka selalu Ki Atmo ngerti ya Ki? Iya. Aku pasti nggak dimanapun aku nongkrong lari kalau ada ini tetap aku utamain. Dan itu emang udah arahan dari yang ngikutin. Kembali ke pertanyaan aku di awal perihal animal whisperer atau orang yang mampu berkomunikasi dengan hewan. Karena sekarang bahkan Ki dan Abang sekarang itu sudah dijadikan sebagai profesional loh, tenaga profesional. Untuk menghubungi teman-teman animal whisperer ini kita harus mengeluarkan dana juga. Misalkan kucing kita atau anjing kita sakit, tanya dong dia sakit kenapa sih gitu kan ya. Kalau melihat mereka ini mungkin bekerja berdasarkan pengalaman atau mereka pernah ngambil kelas atau apa. Kalau dirimu kan mengalir deras. Beda. Ya kan? Dirimu kan mengalir deras. Bang Panji, ketika ada seekor ular, buas, kobra, bagaimana dirimu berkomunikasi? Rasa, Bang. Pakai rasa. Kita komunikasi sama teman, sama pasangan tuh nggak sama. Oke. Paham ya? Kalau sama temen, kita masih kadang miss. Tapi kalau sama pasangan yang udah ngerti satu sama lain, kita udah pakai bahasa mata aja udah paham komunikasinya. Sama halnya dengan sama ular. Kalau animal whisper yang biasa komunikasi sama anjing, kucing, atau hal-hal yang emang dia bersifat bisa mendengar, melihat, dan merasakan, itu masih dengan bahasa kadang gerakan, cara berkomunikasinya. Benar. Tapi, kalau dengan reptil, setengah mati Bang, kalau nggak pakai rasa, apalagi dengan ular berbisa. Karena ular tuh makhluk yang bodoh amatan. Jadi dia nggak peduli kita tuannya kek atau bukan kek. Tapi ketika kita yakinkan, saya punya tujuan dengan kalian. Satu adalah konservasi, dua adalah merubah paradigma orang terkait kalian tuh jin. Ternyata itu bisa dipisah antara real dengan yang gaibnya. Walaupun kadang-kadang bersatu mereka kan Bang. Ya, benar, Semua benar. ular kan tunggangan jin Bang. Sebenarnya kan, Benar, faktanya kan seperti itu. Tapi kita nggak mungkin terus-terusan harus mendoktrin semua orang untuk takut ular. Mengingat mereka defensif bukan agresif. Nah, itulah yang aku komunikasikan dengan rasa Bang. Aku sentuh, aku yakinkan, dan ular itu ngerti. Sebentar aku pengen ke Ki Atmo sedikit ya Bang Panji. Ki, dirimu kan udah sering berkomunikasi sama beliau, ketemu dan lain sebagainya. Sebagai seorang praktisi, orang yang mempelajari juga tentang ilmu ini dan juga keturunan gitu ya. Ki melihat Bang Panji ini seperti apa emang? Ya, ini emang
salah satu anomali, kalau istilah kita anomali ya. Orang-orang yang punya anomali. Mutan. X-Men bener-bener. Iya, Bang. X-Men bener X-Men ya. Bener-bener X-Men. Aku lihat dari cara ngehandle-nya ularnya sama banyak kan orang yang handle ular beda. Terus habis itu secara spiritual dulu ya, secara spiritual kita itu sering bercandaan ngawur Bang. Di tengah danau ya kan. Wah, kawan-kawan antaboga minta ini segala macam, tahu-tahu di tengah danau Airnya muter. airnya putar. Langsung turun kabut, Bang. Oh iya. Bahaya juga lu ya Bang Aceh. Gak usah temenin deh. Itu aneh itu Bang. Itu terus beberapa saat ini bahkan nggak di tempat-tempat aneh-aneh ya, ngobrol di depan rumah atau segala macam. Tahu-tahu kalau kita ngobrolin sesuatu yang sensitif dalam hal spiritual dan supernatural, tahu-tahu ada aja gubrak, apain geludak gitu. Lebih peka kali ya. Maksudnya makhluk-makhluk itu kenapa kalau misalkan kita datang tuh kayaknya wah biang onar nih gitu ya. sampai jendela samping dibanting gitu. Ya, makanya. Mereka di ruang tunggu dibanting itu. Ada lukisan, ada frame gitu ya. Dibanting. Dan secara budaya maupun secara supernatural ya, aku bilang ya. Kalau dibilang yang pernah kita bahas tentang keturunan raja, kan masih anaknya raja juga. Terus itu dia tadi Ki kataku. Kata Ki kan kalau orang yang bisa berkomunikasi atau menjinakkan hewan buas yang memang tidak kita pelihara, bisa jadi orang itu keturunan dari sebuah kerajaan atau seorang raja. Yang dilihat bagaimana? Ya, secara nyata pun itu bisa dilihat banyak orang kalau beliau ini juga anak angkat raja, ya kan. Terus habis itu memang dari keturunan, mungkin banyak yang belum tahu, nggak apa ya aku bilang. Iya, Ki, ceritain lah. Ceritain aja. Kan di podcast ini nggak boleh ada yang ditutup-tutupin. Iya, kan kita nggak ngomongin politik. Jadi, aku sempat ngobrol kan kemarin sama bapaknya beliau ini. Wah, seru. Ternyata di track keturunannya beliau ini benar-benar Nusantara. Oke. Nusantara Seru itu nih. sampai bener-bener Nusa Tenggara Baratnya. Nah, timur, NTT bersatu semuanya, dan beliau ini keturunannya benar-benar orang mulia, keturunannya ngomong sendiri lah. Langsung aja lah. Kakek Uyut ya berarti ya? Iya, dari Syekh Abdul Manaf di Bandung, Syekh Mahmud. Masih benar-benar keturunan sahnya dan bisa Berarti ke yang Sunan Gunung Jati ya, ke Cirebon. Gunung Jati. Karena kan yang Syekh Abdul Manaf itu keturunan ke-7 dari yang Sunan Pantes Gunung kalian Jati. berdua kawin banget sebagai teman ya. Ya gitulah. Kita kenal sama Bang Panji berapa lama? Tahun 2021 apa 22 ya? 21 Ki. 21 ya? Iya. 2021. 4 tahun. Dan itu kita nggak ketemu lama. Tiba-tiba ketemu tuh tahun lalu ya. Ya. Tahun lalu, 2 tahun lalu lah, 2 tahun lalu di tempatnya temen di Tangerang. Ya itu. Pas kondangan tahu-tahu ketemu dia, Ki Atmo. Apa kabar Ki? Itu ekspresi aku ketika lihat Instagram aku ada kalian berdua. Lah, temenan. Wah, saling kenal gitu. Dunia sempit. Iya, sempit banget. Ini ada satu pertanyaan dari aku, mungkin juga dari generasi milenial sebagai penontonmu, Bang Panji. Karena kan kita melihat dirimu tuh sebagai seorang anak kecil dan seorang remaja yang memang berani aja. Kita nggak tahu latar belakangnya, ternyata sebegitu secara historical dan secara spiritual ternyata dirimu tuh dibekali sekali. Kan kita sebagai penonton TV nggak tahu kan gitu ya. Iya, Pertanyaan aku ketika ingin ada proses syuting masuk ke dalam sebuah hutan atau pedalaman, itu tim dari TV mereka minta sesuatu nggak ke dirimu? Misalkan, Panji bersihin dulu deh areanya, atau Panji boleh masuk duluan, habis itu baru kami ya. Kamu yang buka jalur, bukan buka jalur ngarit ya, paham, tapi Bang. kamu dulu deh yang berkomunikasi sama yang di situ. Ada nggak request seperti Sering, itu? Bang. Oh, sering, Bang. Iya, karena kan yang kita datengin itu hutan, Bang. Iya, Hutan, areal-areal larangan. Nah, kan hutan itu kan ada kayak beberapa level kan ya. Ada hutan garap, ada hutan masyarakat, hutan lindung, hutan larangan. Nah, banyak kan tempat-tempat yang kita datengin hutan larangan, Bang. Hutan larangan? Iya, bekas-bekas patilasan. Yang bahkan sering aku di warning, beliau bilang, mana lamun kaleuweung, ulah terlalu lo bongkar rahasianya dari jeruk mun Pak, siap. Karena di dalam hutan itu banyak rahasia yang nggak banyak orang harus tahu. Sakral hutan itu dalamnya. Makanya hutan larangan itu benar-benar dijaga. Nah, ini kalau misalkan salah-salah masuk ke sana dari adab, dari apa, bisa celaka, Bang. Apa pernah ada kejadian Sering, Bang. sama kru terhadap kru? Ada yang nggak kuat, yang mereka kesurupan. Tahu-tahu kita nerbangin drone, Bang. Nah, drone sekarang kan canggih-canggih. Iya. Ada sensornya. Aku bilang, kamu nerbangin drone di sini amit-amit dulu, Om. Wah, katanya. Droneku ono sensor kanan kiri atas bawah. Aku baru beli Mavic 3 Pro. Terbangin Mavicnya. Teng. Pas masuk ke dekat-dekat pohon bambu,
nggak ada bip-bip, nggak ada titit, ceprut, nyangkut di atas. Itu jadi kayak masuk ke ini ya, dimensi lain ya. Dronnya nyangkut ke bambu bang, nyangkut ke bambu, nyangkut ke atas bambu, dan itu nggak bisa diambil. Setengah matinya, gimana ngambilnya orang bambu rumpun gitu? Iya, rumpun. Aku udah bilang hati-hati, jangan amit-amit dulu. Kesurupan berapa kali tuh? Kesurupan terus file kamera hilang, udah kerekod tiba-tiba sampai kantor, satu memori itu hilang, nggak ada. Pernah kayak gitu juga sih. Nggak ada itunya bang, nggak ada filenya, hilang, kosong. Color hilang, putih. Ada file. Jadi kayak LOG gitu. Gitu. Ada filenya, colornya putih. Itu sering tuh kayak gitu tuh. Kalau makanya sekarang itu kalau misalkan kita ke hutan, aku sering nitip ke teman-teman itu, kan pasti ada juru kunci, Ya, tokoh kunci. masyarakat di situ. Ya, mintalah dia doain dulu lah buat pamitan sama Ya. penunggu di situnya. Waktu proses syuting dirimu yang melakukan itu? Enggak sih, aku jarang ngelakuin itu sendiri karena aku rasa di sekitar situ pasti ada orang tua yang bisa mendoakan lebih baik. Bang Panji, terakhir beliau ini hadir kapan? Ya hadirnya mau nggak mau gitu, tapi rada-rada sering, cukup intens sih Bang Robi, cukup intens. Kalau boleh nanya sesuatu yang personal, izin nanya. Waktu dirimu sakit kemarin, beberapa waktu lalu, pasti beliau hadir ya? Iya. Apa yang beliau sampaikan sampai Aku dirimu sakit bisa- tuh kaget sebenarnya. Stres gara-gara nggak kuat ngelihat hal-hal yang sebenarnya sebelum terjadi saya lihat duluan. Kayak film Final Destination gitu. Ya. Lu Dan bisa ngeliat apa aja bang? banyak orang mati, bencana alam, langit belah, turun meteor gede. Terus gue dibawa ke satu alam yang rata gitu, kondisinya kayak senja gitu. Terus gue lari ke sana, nggak ada apa-apa, lari ke sana nggak ada apa-apa, bolak-balik tiba-tiba nangis lagi gitu. Terus keluar lagi ke tempat yang kayak apa itu namanya, ya Allah, kayak neraka lah gambarannya mah. Tapi belum ada apa-apa, cuma ada suara tolong, aduh ampun, tapi belum ada orangnya. Saya sampai terakhir itu nih istri ada telanjang sayang ya. Jadi kepanasan setiap sore itu, buka baju lari sana lari sini, stres. Yang saya lihat tuh orang-orang tuh ketika saya deketin tuh mereka tuh kayak natap saya tuh sinis, kayak gini semua. Bang kelihatan seperti ini dari kecil atau Ya, baru kemarin itu. pada saat sakit itu? Pada sakit itu. Ke banjir Sumatera tuh. Saya lihat sebelumnya tuh. Saya cerita sama Ki Atmo. Aku tuh lihat banjir itu, terus kemarin aku lihat Gunung Gede. Iya. Aku bilang, Ki, Gunung Gede ini bakal meletus. Terus nanti setelah Gunung Gede meletus, itu tanda itu nyambung ke Krakatau. Yang Krakatau. Iya. Krakatau meletus. Beles itu meletus semua. Kita dikasih apa coba ujiannya? 2 tahun itu kekeringan. Nggak ada hujan. Panen. Kering kerontang. Berarti masih dalam 5 tahun ke depan? Mungkin awal-awal Februari ini udah mulai Udah mulai. ganjang kunjungnya. Ya bukan nakutin, tapi akan terjadi. Ini Krakataunya yang Bang Panji lihat yang memang di bawah laut atau yang sudah naik ke atas, emerge ke atas? Itu yang Yang anak Krakatau. anak Krakatau itu. Itu. Nah, apa lo ketawa-tawa aja? Angin. Iya, Nah, angin ribut. yang dekat-dekat ini angin ribut yang Siklon. 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 Udah ada tuh ramalan dari BMKG. Siklon. Nah, kita tuh kalau misalkan Bang Robi lihat chat kita berdua ya, itu ngomonginnya tuh udah di luar nalar semua. Obrolannya nggak masuk akal kita kalau lagi. Itu plasma laut udah pada keluar ya, Ki, yang biru aku bilang Iya. kemarin. Iya, yang kemarin. Itu kan plasma laut itu. Iya. Itu tanda-tanda ada retakan di dalam bumi tipis, dan itu ngeluarin oksigen panas dari dalam bumi ke atas. Akhirnya bertemu sama oksigen di atas, itu jadi plasma. Plasma biru. Itu udah mulai keluar kan. Cianjur kemarin meledak tuh. Iya. Nah, itu plasma itu. Itu pertemuan energi bawah laut sama energi atas. Nah, itu tanda-tanda bakal terjadi sesuatu yang gede nanti. Nah, itu kan harusnya bisa dibaca. Nah, kita baca-bacaan sih biasanya. Harusnya secara saintifik bisa dibaca. Iya. Lu Harus. sejak kapan sih Bang? Dulu pada saat kecil? Enggak, tunggu. Ini penglihatan ini kan di luar dari personal branding seorang Panji Petualang yang kita tahu belasan tahun ini. Dan ternyata lu bisa merasakan itu semua, bisa ngeliat itu semua ya. Orang yang dekat dengan satwa, dengan alam, mereka akan sama seperti Bang Robi, Ki Atmo semua. Karena kan orang-orang kayak kita ini kan memang kepekaannya emang lebih sensitif daripada orang lain yang biasa normal kayak gitu. Iya. Bayangin aja Bang, kita bisa sayang ke anjing, ke kucing, Iya, iya. ke pohon, kita bisa kayak ngerasain pohon itu ngomong. Iya, iya.
kasarnya batu yang kita injek aja Iya, iya. sebenarnya hidup kok gitu kan. Hidup. Apa-apa yang ada di sini ini semuanya kan hidup, ini partikel. Betul, benar. Ini makhluk. Kan gitu. Nah, ini kan terhubung. Ya kita, ya alam semesta ini semua terhubung. Ya. Ya ketika kita udah menyadari tentang itu, ya akan connect. Iya, bener. Tapi masalahnya penglihatannya nggak enak ya. Ngomongin soal penglihatan neraka, aku diceritain sama Ki, belum sih aku kemarin tidur mimpi aku ngeliat neraka seperti apa. Bukan, aku nggak ngeliat nerakanya. Aku berada di sebuah tempat yang sangat indah, banyak orang tertidur gitu, karena pohon, bukit-bukitan segala macam. Terus ada angka keluar, aku ingat banget angkanya. 2046 silakan kamu naik. Di situ dia disiksa di neraka. Ada teriakan-teriakan. Aku tulis tuh di Instastoryku angka 2046. Kayaknya besoknya banyak yang masang togel deh, kata juga. Kayaknya ya. Nggak tahu juga sih. Aku cuma tulis-tulis doang di Instastory. Kalau aku kan orang awam, tidak seperti mereka gitu. Ki, untuk mereka-mereka yang punya penglihatan seperti Bang Panji ini, harus memang diceritakan atau sekedar istighfar aja selesai? Harusnya bagaimana? Nggak bisa, Bang. Itu ujian, Bang. Jadi harus diceritakan? Nggak banyak orang yang harus nggak bisa diceritain itu, karena kan daya tangkap orang kan beda-beda, Bang. Jadi pas waktu mau sembuh ya, kita kan ketemu, kita ngobrol banyak, oh ternyata gitu, sama kok, aku juga pernah kayak gitu. Yang tadi diceritain, lihat orang itu udah yang mukanya sapi, mukanya tikus, babi. Aku sampai Kayak gitu. siluman gitu. Pokoknya kadang gitu ya, lihat orang tuh kayak aku natap-natap ini nih, misalkan abang ini. Palamu tuh jadi ular gitu. Iya. Iya, serius. Terus beberapa orang jadi babi. Makanya Itu tanda apa? Nah, itu karakter manusia sih sebenarnya. Karakter manusia keluar. Sifat. Setelah itu akhirnya lost kontak lagi, ngobrol lagi kan akhirnya. Udah sembuh tuh. Udah sembuh itu. Udah normal. Akhirnya gandeng apa yang beliau lihat ini sama yang oh gitu. Jadi kita ngobrol-ngobrol diam-diaman aja, Bang. Nggak banyak orang yang tahu ya sebenarnya ya. Kalau kita itu sering ngegosipin, kalau orang bilang setan lah, tahu-tahu datang bau bangkai, ya gitu. Terus kalau ceritanya Bang Robi di taman yang enak, terus habis itu ngelihat sesuatu yang disiksa, persis sama cerita Anda, Pak. Persis itu. Aku lagi sedih banget. Ini lillahi ta'ala ya, saya nggak bohong nih, lagi sedih, lagi curhat tuh sama Nenti. Waktu itu kita lagi denger salawat ya sayang ya, di rumah, di atas tuh di lantai 2. Terus udah gitu tiba-tiba si ruangan itu jadi putih. Buat putih, saya bengong aja. Ini ruangan apa lagi? Itu nggak mimpi, Bang. Terus saya jalan ke situ. Ada satu mimbar gede banget. Dan di situ ada kursinya. 3 kursinya. Yang tengah itu kosong. Yang kanan ada orang laki-laki pakai jubah gede gitu, ganteng banget. Tapi mukanya tuh terang, nggak kelihatan. Yang kiri sama seperti itu. Terus saya disapa sama yang kiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya bilang. Anjing teh saha gitu, pakai bahasa Sunda. Anjing teh saha? Iya saha. Ini siapa? Aku Muhammad. Ini Ibrahim. Astagfirullahalazim. Saya tanya. Ini serius, saya nyata, saya ngalamin. Terus ngapain Baginda di sini? Saya ngeh kan. Karena kalau misalkan Baginda itu nggak mungkin dia diserupai sama gaib atau apa. Mungkin. Itu nyata dia itu. Baginda ngapain di sini? Lagi nungguin umat. Takutnya umat saya ke situ lihat neraka, Bang. Jadi Baginda tuh duduk di mimbar yang kiri, Nabi Ibrahim tuh ada di mimbar kanan. Itu arah ke hal-hal yang enak lah. Karena cahaya putih ini merah. Dah sampai situ saya istighfar, astagfirullahalazim, kaget. Nah terus yang terakhir saya mimpi, kalau itu yang itu nyata. Nah yang keduanya itu saya mimpi ada taman, ada kolamnya. Nah, sama lagi. Indah banget. Ada kolamnya. Ada kolamnya. Ada loh. Iya. Astagfirullahaladzim. Taman, kolamnya tuh bundar gitu. Iya. Nah, tamannya tuh ini, indah bener. Sana indah. Gitu. Aku cerita di episode keberapa ya kemarin ya? Oh, merinding nggak ini? Aku merinding juga, Bang Panji. Jadi ada pohonnya bukan pohon beringin. Bukan. Pendek. Iya. Itunya pendek, itunya rindang. Iya. Ada kolam demi Allah. Iya, ada kolam. Aku tanya, Kolam ada kolam. anak kecil di depan aku, mukanya rambutnya segini. Kenapa di sini taman banyak tanah kok ada kolam? Ini buat hiburan katanya, buat kita yang ada di sini katanya Iya, begitu. iya. Beneran demi Allah ada kolam renang. Kayak alun-alun gitu Iya. lah. Padahal iya, Aku cerita kemarin aku cerita episode berapa gitu. Nah, itu Bang Robi, aku ketemu lagi Baginda di situ. Ya aku nggak ketemu. Ada ayunannya. Jadi
Panji tuh duduk di ayunan gitu. Ih, merinding aku. Serius duduk, lagi ngadep ke arah kolam, arah ke danau. Iya. Aku kan inget kan, orang pernah lihat tuh. Assalamualaikum ya Rasulullah, saya bilang. Nggak jawab apa-apa, cuma diem gitu ngeliatin ke arah sana. Tapi kelihatannya sedih gitu. Kok mimpi kita bisa sama? Makanya aku bilang sama. Tunggu, aku masih speechless ini, kok mimpi kita bisa sama exact seperti itu. Nah. Dan tanahnya tuh Bang Panji gini loh, Iya. kayak Teletubbies itu. Udah, itu banget. Ada rangkaian bunga indahnya kayak gitu. Kok bisa sama? Daun-daunnya juga Orang yang apa namanya gede gitu. ke situ, orang yang dapat dimensi itu cahayanya beda. Kalau di mataku ya. Makanya aku bilang sama. Aku bingung. Iya. Bener bang. Aku baru sekali bantal aku basah bukan karena iler, ada air mata. Sama. Iya. Nangis aku Bang Panji. Serius. Nah, Terus aku ingat Bang, maaf aku potong, karena ini mimpi kita sama ya. Sama. Terus aku gini, Sama, di udah. mimpi aku gini, ada suara itu seperti di langit, bilang gini, pulanglah engkau, belum saatnya. Aku bangun. Sama berarti. Terus jenis pohonnya, Masya Allah. iya, nggak ada di sini. Beda, udah. Tapi indahnya luar biasa memang. Ini nggak suasananya itu mirip sore hari senja. Iya. Nggak gelap, nggak terang. Iya benar. Tapi nyaman gitu. Benar. Nah, udah itu, udah tempatnya udah. Itu melewati garis kematian gitu. Berarti aku pernah mati. Ya, bisa jadi mati sesaat lah bang. Suaranya itu kayak suara-suara kalau misalkan kita nonton Squid Game gitu loh, ada suara doang, nggak ada ini. Dan aku ingat banget angka 2046, aku nggak tahu itu apa. Aku tulis aja di Instastory, ada tuh Instastoryku. Cuma sejak kejadian itu, Merinding. aku lebih jadi agamis hari ini. Tapi bukan karena Ki Atmo atau karena Ustadz mana, enggak. Aku sholat karena ya urusanku sama Allah. Ketika kita mendapatkan pesan alam semesta lah ya, pesan dari Allah gitu melalui alam semesta dan disampaikan kepada, kalau aku ngomong mata kayaknya kasar ya, kepada penglihatan bapak-bapak ini, kita ini sebagai umat muslim tuh harus gimana sih biar ini minimal terhindar lebih lama itu. Aku ya tahu ibadah, sholat, dan apapun kewajiban kita harus kita lakukan. Tapi apa sih menurut kalian berdua tuh apa yang harus kita lakukan agar ini tertunda dulu? Ki Atmo dulu. Aku duluan. Oke. Jadi biar ini tertunda sebenarnya kita itu udah dikasih cara hidup ya. Cara hidup di agama itu kan ada tuntunannya. Ada di Kanjeng Nabi, ada di orang-orang yang berilmu, mulia segala macem. Udah tinggal ngikutin itu aja sebenarnya udah. Sunnah Rasul berarti. Yang Iya, ya seperti itulah, memahami, menerapkan ajaran-ajaran mulia dalam kehidupan kita. Udah itu aja, nanti kehidupan kita sebenarnya udah apa ya, kayak di surga lah, udah madani lah ibaratnya. Terus habis itu sekarang dunia ini kan sedang dalam apa ya, kalau aku bilang titik balik ya. Karena dikuasainya sama hal-hal tertentu, kita bisa bicarakan lain waktu. Nah, sebagai kita sendiri, jaga diri aja udah, sebisa-bisanya kita jaga diri. Beberapa kali aku bilang, kalau sesuatu, anggaplah dunia kita hancur, sama keluarga kita hancur, lebih pilih mana sebenarnya? Nggak usah dipilih sama-sama, udah kita punyanya Tuhan, gitu aja. Iya. Itu ketunda kok, yang gitu-gitu itu. Bang Panji gimana? Menurut saya sih nggak usah terlalu overthinking. Kita hadapi aja. Karena apa yang akan terjadi ke depan kita juga kan belum tahu pastinya seperti apa. Karena Allah yang tahu. Kita cuma bisa mengira-ngira dan menebak. Nanti kalau terlalu dipikirin jadi overthinking malah gelisah nggak jelas kan Bang. Kalau menurut Panji sekarang kita coba tanamkan yang namanya silih asa, silih asi, silih asuh. Bukan silih musuh terhadap apapun. Kita mulai ciptakan yang namanya hubungan yang baik, harmonisasi yang baik antara kita manusia dengan makhluk lain. Apapun itu, jangan terlalu sombong lah jadi manusia tuh. Manusia hari ini tuh terlalu udah, itu yang bikin alam gelap ini, mata. ya alam ini marah. Bang Robi kalau bisa ngebayangin alam ini lagi marah, alam ini udah gini, alam nih. Ini alam semesta ini udah. Dunia inilah manusia dia lihat ke atas, ini saking baiknya Allah nih, Tuhan yang Maha Esa. Apapun lah disebutnya sama kita manusia, ada yang bilang Sang Hyang Nunggal, Tuhan, ada yang bilang Bapa, ada yang bilang Gusti. Ya intinya dialah Tuhan yang satu ini. Ini saking baiknya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Ntar dulu. Aduh. Tapi kalau Tuhan udah gini, salah, udah tinggal gitu. Belah udah. Selesai. Tapi kalau misalkan silih asa, silih asih, silih asuh ini, sana silih musuh ini ya, diciptain lagi di kehidupan kita sehari-hari, saling rangkul, saling sayang, kita nggak lihat orang itu lebih tinggi atau kita lebih rendah atau kayak gimana. Kasih, bahasa kasih itu lebih baik dari ibadah. Karena ibadah itu tujuannya untuk kasih. Setuju. Gitu. Ketika kita udah bisa nemu kasih itu di dalam diri kita, cinta kasih. Nah, kalau kita cinta kita kasih, nanti kita akan terima kasih. Begitupun alam akan ngasih kasih ke kita. Iya. Kalau kita cinta ke alam, kasih pohonnya tuh, tanam lagi. Gak usah nunggu dulu metik. Ayo nanam pohon, beli hutan. Nggak perlu. Dengan gerakan simpel-simpel dulu. Itu yang bisa memperlambat ini semua kan. Kalau tadi pertanyaannya gimana caranya memperlambat ini, yaitu cinta kasih. Kalau kita cinta peduli ya kasih, nanti kita akan terima kasih. Tepuk tangan dong, Frank. Ini ada hubungan juga dengan bagaimana kita harus mencintai alam semesta sih, karena yang hidup di alam semesta ini kan gak hanya kita saja manusia ya yang penuh dengan akal, tapi Allah juga menciptakan jin, bahkan syaitan juga ciptaan Allah gitu intinya gitu ya. Nah, aku tuh pengen tahu sebenarnya karena mereka berdua ini adalah dua laki-laki dewasa yang sampai sekarang masih menapak tilas sampai ke pedalaman hutan. Ya. Aku pengen tahu nih, mereka-mereka yang tinggal di dalam hutan-hutan yang memang sakral, hutan-hutan yang sangat luar biasa itu, apakah hanya sekedar seperti penglihatan indigo-indigo lain, misalkan genderuwo, kuntilanak, dan lain sebagainya. Aku pengen tahu, ada makhluk apa saja yang tersimpan di hutan-hutan yang memang sangat sakral. Pembahasan itu akan ada di episode kedua kita. Sampai jumpa. Lu lihat apa aja sih dalam hutan? Banyak hal udah, Bang. Ya. Banyak macam-macam udah. Lihat kehidupan nyata dengan yang tidak ya udah macam-macam, Bang. Yang nggak nyata tuh contohnya gimana tuh? Kampung di dalam hutan. Kampung goib. Malamnya ada, siang hilang. Bayangin. Itu sering tuh. Aktivitasnya apa sih kalau kampung goib itu? Kayak gitu-gitu tuh kayak sama kok kayak kita kok.